Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, siapa di antara kita yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cinta, maka malaikat dan seluruh makhluk akan cinta pula sama kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah menyeru kepada Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Penduduk langit pun mencintainya, kemudian menjadi orang yang diterima di muka bumi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maka berbahagialah anda wahai sahabat beriman yang dimuliakan Allah, bila memiliki tiga sifat ini, sebab anda akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa sajakah tiga sifat itu? Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, merasa cukup dan suka menyembunyikan diri. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dari hadis ini dapat kita jelaskan bahwa ciri pertama orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ketakwaan adalah tujuan disyariatkannya berbagai macam ibadah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka ketika seorang memiliki sifat takwa, maka dia akan diberikan banyak keberuntungan oleh Allah, karena memang ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah Allah akan memberikan jalan keluar dan kemudahan dari setiap kesulitan yang ia hadapi, sekaligus memberikan kelapangan rezeki kepadanya. Dalam Al-Quran surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, orang yang kaya hati, qanaah, merasa cukup. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang kaya hatinya, yang penuh qanaah, merasa puas dengan yang ada. Hatinya senantiasa terpaut dengan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaya itu bukanlah dengan banyaknya harta benda, akan tetapi kaya yang sungguhnya adalah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu, barang siapa yang hatinya penuh dengan sifat qanaah, sehingga ia mampu senantiasa bersyukur dan ridho terhadap nikmat Allah, harta yang dia punya dapat membantu dirinya berjalan menuju Allah, melaksanakan ketaatan, maka dialah orang yang kaya sesungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah segala sesuatu yang haram, maka engkau akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Dan ridholah terhadap pembagian Allah untuk dirimu, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Hadis riwayat Tirmidzi atau kama qala alaihi salatu wassalam.
Lantas, bagaimana cara kita mendapatkan kaya hati? Yaitu dengan menjadikan hati itu selalu terpaut dengan akhirat dan menjadikan akhirat sebagai tujuan yang utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaan berada di dalam hatinya. Akan dilancarkan urusannya serta dunia akan datang dengan sendirinya. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, niscaya Allah akan menjadikan kemiskinan selalu berada di depan kedua matanya. Urusannya akan berantakan dan dunia tidak akan datang padanya, kecuali sebatas apa yang telah ditentukan untuknya." Hadis riwayat Tirmidzi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, orang yang senantiasa menyembunyikan diri dari ketenaran. Jadi yang ketiga adalah suka menyembunyikan diri. Maksudnya adalah tidak menyukai ketenaran. Ia tidak membutuhkan untuk dikenal oleh manusia. Yang ia butuhkan adalah dikenal oleh penduduk langit. Sehingga ia senantiasa sibuk untuk memperbaiki diri. Dia berusaha supaya amalannya tidak diketahui oleh manusia. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan amal solehnya. Ia tidak ingin manusia mengetahui tentang amal solehnya. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau yang dikenal dengan Zainal Abidin rahimahullah, cicit Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang soleh dari generasi tabi'in, apabila malam sudah mulai gelap, beliau memanggul karung-karung gandum di atas punggungnya dan keluar membawanya di kegelapan malam pada saat manusia sedang tertidur lelap. Beliau mengelilingi kampung-kampung Madinah sambil memanggulnya untuk disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang tidak mau meminta-minta kepada manusia. Sehingga banyak orang dari penduduk Madinah yang bertahan hidup dan mereka tidak tahu dari mana datangnya rezeki yang baik itu. Tatkala beliau wafat, yaitu Zainal Abidin, mereka kehilangan rezeki yang dahulu mendatangi mereka. Mereka baru mengetahui dari mana asal sumber rezeki tersebut ketika beliau Zainal Abidin diletakkan di atas pemandian. Orang-orang yang memandikannya memandang kepadanya. Mereka menemukan bekas-bekas hitam di atas punggungnya, sehingga mereka pun bertanya, "Bekas apakah ini?" Maka ada yang menjawab, "Sesungguhnya itu adalah bekas memanggul karung-karung gandum kepada 100 rumah di Madinah, yang sekarang telah kehilangan orang yang menghidupi mereka dengan kematiannya." Siapa di antara kita yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cinta, maka malaikat dan seluruh makhluk akan cinta pula sama kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah menyeru kepada Jibril, "Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia." Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru penduduk langit, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia." Penduduk langit pun mencintainya, kemudian menjadi orang yang diterima di muka bumi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maka berbahagialah Anda wahai sahabat beriman yang dimuliakan Allah, bila memiliki 3 sifat ini, sebab Anda akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa sajakah 3 sifat itu? Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, merasa cukup dan suka menyembunyikan diri." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dari hadis ini dapat kita jelaskan bahwa ciri pertama orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ketakwaan adalah tujuan disyariatkannya berbagai macam ibadah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia,
Beribadalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka ketika seorang memiliki sifat takwa, maka dia akan diberikan banyak keberuntungan oleh Allah, karena memang ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah Allah akan memberikan jalan keluar dan kemudahan dari setiap kesulitan yang ia hadapi, sekaligus memberikan kelapangan rezeki kepadanya. Dalam Al-Quran surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, orang yang kaya hati, qanaah, merasa cukup. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang kaya hatinya, yang penuh qanaah, merasa puas dengan yang ada. Hatinya senantiasa terpaut dengan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaya itu bukanlah dengan banyaknya harta benda, akan tetapi kaya yang sungguhnya adalah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu, barang siapa yang hatinya penuh dengan sifat qanaah, sehingga ia mampu senantiasa bersyukur dan ridho terhadap nikmat Allah, harta yang dia punya dapat membantu dirinya berjalan menuju Allah, melaksanakan ketaatan, maka dialah orang yang kaya sesungguhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah segala sesuatu yang haram, maka engkau akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Dan ridholah terhadap pembagian Allah untuk dirimu, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Hadis riwayat Tirmidzi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Lantas, bagaimana cara kita mendapatkan kaya hati? Yaitu dengan menjadikan hati itu selalu terpaut dengan akhirat dan menjadikan akhirat sebagai tujuan yang utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaan berada di dalam hatinya. Akan dilancarkan urusannya serta dunia akan datang dengan sendirinya. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, niscaya Allah akan menjadikan kemiskinan selalu berada di depan kedua matanya. Urusannya akan berantakan dan dunia tidak akan datang padanya, kecuali sebatas apa yang telah ditentukan untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, orang yang senantiasa menyembunyikan diri dari ketenaran. Ciri yang ketiga adalah suka menyembunyikan diri. Maksudnya adalah tidak menyukai ketenaran. Ia tidak membutuhkan untuk dikenal oleh manusia. Yang ia butuhkan adalah dikenal oleh penduduk langit. Sehingga ia senantiasa sibuk untuk memperbaiki diri. Dia berusaha supaya amalannya tidak diketahui oleh manusia. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan amal solehnya. Ia tidak ingin manusia mengetahui tentang amal solehnya. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau yang dikenal dengan Zainal Abidin rahimahullah, cicit Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang soleh dari generasi tabi'in, apabila malam sudah mulai gelap, beliau memanggul karung-karung gandum di atas punggungnya dan keluar membawanya di kegelapan malam pada saat manusia sedang tertidur lelap. Beliau mengelilingi kampung-kampung Madinah sambil memanggulnya untuk disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang tidak mau meminta-minta kepada manusia. Sehingga banyak orang dari penduduk Madinah yang bertahan hidup, dan mereka tidak tahu dari mana datangnya rezeki yang baik itu. Tatkala beliau wafat, yaitu Zainal Abidin, mereka kehilangan rezeki yang dahulu mendatangi mereka. Mereka baru mengetahui dari mana asal sumber rezeki tersebut ketika beliau Zainal Abidin diletakkan di atas pemandian. Orang-orang yang memandikannya memandang kepadanya. Mereka menemukan bekas-bekas hitam di atas punggungnya, sehingga mereka pun bertanya,
bekas apakah ini? Maka ada yang menjawab, sesungguhnya itu adalah bekas memanggul karung-karung gandum kepada 100 rumah di Madinah, yang sekarang telah kehilangan orang yang menghidupi mereka dengan kematiannya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, inilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menghindarkan diri dari sifat riya, sifat ingin dipuji oleh manusia. Dia hanya ingin diketahui amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menganugerahkan 3 sifat ini kepada kita semua, yaitu bertakwa kepada Allah, selalu merasa cukup dan senantiasa menyembunyikan diri dari ketenaran, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.